semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang ke ibadah online Gereja Damai. Terima kasih kerana tetap setia bersama kami. Baik, sebelum kita ke sesi pujian dan penyembahan kita pada hari ini, mari bersama-sama saya siapkan hati dan bersama-sama saya membacakan Iman Rasuli dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Baik, sebelum kita melakukan acara ibadah kita, dan mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai dan telah memimpin kami sepanjang minggu ini sehingga pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk acara ibadah kami pada hari ini, dan kami berdoa dan kami mohon supaya Tuhan menyertai kami di dalam acara ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Biar setiap acara dapat berjalan dengan baik, dengan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan akan menyertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan akan memimpin kami. Pakai anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, baik yang memimpin di dalam pujian penyembahan, baik yang membawa kami dengan firman-Mu Tuhan, dan yang melayani dalam setiap aspek pelayanan ya Tuhan. Kami doakan biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sertai kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesai. Biar nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa pada pagi hari ini, dan mari kita bangkit berdiri, kita lakukan pujian ini untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Selamatkanlah
betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam
Shalom, selamat pagi kepada Jemaat Gereja Damai Sejahtera. Begitu juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang kekasih yang membuka online pada hari ini ataupun membuka YouTube daripada Gereja Damai Sejahtera. Baiklah, pada pagi hari ini juga kita akan berkongsi akan kebenaran firman Tuhan sebagai tajuk. Kebenaran firman Tuhan yang akan saya ingin kongsikan pada hari ini adalah dengan satu tema yang berkata, Ibu yang hebat. Ibu yang hebat. Dan sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan berbicara langsung kepada firman-Mu tentang seorang ibu yang digelar ibu yang hebat di dalam firman Tuhan. Engkau mempersiap hati kami, Engkau akan membuka hati kami, supaya kebenaran firman-Mu akan menjadi fungsi yang baik di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin. Firman Tuhan ini terdapat di dalam Keluaran. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya akan membaca satu ayat saja. Kita boleh membaca seluruh daripada pasal 2 ini ataupun dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya akan membaca ayat 2 sebagai kuncinya. Dia berkata demikian, ayat 2. Keluaran pasal 2 ayat 2. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Sekali lagi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Kalau kita lihat daripada pembacaan ayat firman Tuhan ini, dan saya telah memetik daripada firman Tuhan ini sebagai tema kita pada saat pagi hari ini adalah ibu yang hebat. Pada minggu yang lepas, suami saya sudah menyentuh tentang 5 fungsi kepada seorang ibu yang digelar ibu yang bertanggung jawab, ibu yang baik, dan ibu yang ada fungsinya kepada seorang anak. Kalau kita lihat latar belakang seorang ibu, suami saya sudah jelaskan bagaimana artinya baby yang lebih mengenal mamanya daripada papanya lebih dulu. Dan pada minggu ini saya ingin meneruskan menyentuh tentang hal ibu. Sempena dalam bulan Mei ini adalah hal ibu. Jadi saya akan sentuh satu tema yang berkata ibu yang hebat. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, di sini kita akan melihat seorang ibu yang bernama Yokebed. Ia adalah merupakan ibu Musa yang memiliki berbagai kehebatan yang diperlukan oleh ibu-ibu masa kini. Yokebed merupakan seorang ibu yang digelar ibu yang hebat. Jadi dia menjadi satu pelajaran bagi kita untuk dimensi dan musim yang baru kepada ibu-ibu yang ada pada modern ini, pada masa sekarang ini. Oleh itu sebabnya saya rindu ingin mengungsikan, mengenal pasti tentang seorang tokoh dalam firman Tuhan yang bernama Ibu Yokebed. Dia adalah salah satu ibu yang boleh digelar ibu yang hebat. Mengapa kita dapat menggelarkan dia ibu yang hebat? Karena banyak bukti-bukti menyentuhkan dia seorang ibu yang hebat. Yang pertama, apa yang membuat ibu Musa menjadi seorang ibu yang hebat, yaitu ayat yang langkah yang pertama. Yang pertama, yaitu Yokebed ibu Musa dijodohkan dengan seorang suami yang seiman. Itu langkah pertama. Mengapa Yokebed digelar ibu yang hebat? Yang pertama, kelebihan yang ada pada dia. Karena dia telah memiliki pasangan jodoh yang suami yang seiman dengannya. Kalau kita lihat karena suami seiman dengannya dan
kita lihat apa yang terjadi di dalam kejadian hidup mereka. Walaupun pada pemerintahan sejak setelah Yusuf telah meninggal dalam pemerintahan di Mesir, dan kalau kita lihat pemerintahan selanjutnya adalah raja yang tidak mengenal Tuhan. Dan akhirnya kesiksaan terjadi kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan jadi apa yang terjadi pada waktu itu, karena orang Israel terlalu banyak dan raja telah memberi satu perintah. Setiap anak yang lahir dia memberi perintah kepada semua bidan-bidan. Kalau mereka orang-orang Israel akan melahir anak, cepat-cepat pergi sana. Dan kalau dia lelaki, bunuhkan. Kalau dia perempuan, pelihara. Karena mereka mengharap dia akan bekerja di bawahan mereka. Tetapi bidan-bidan waktu itu adalah bidan yang takut akan Tuhan. Mereka tidak sanggup membunuh. Akhirnya itu sebabnya dalam firman Tuhan juga katakan, Tuhan memberkati bidan-bidan. Karena mereka salah satu yang memiliki hati yang baik, yang telah memelihara ibu-ibu yang melahirkan anak dan tidak membunuh anak lelaki yang sememangnya orang Israel memang banyak yang melahirkan anak lelaki tetapi tidak dibunuh. Jadi bidan-bidan telah dipelihara oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat di sini, kita lihat fungsi yang hebat menjadi ibu yang hebat kepada Yokebed adalah karena ia memiliki suami yang seiman dengan dia. Ia bukan dalam yang ia bukan memandang rupa ataupun tampannya pasangan hidupnya. Tetapi ia memandang hati tulus dan juga murni hati daripada pasangannya. Kalau kita lihat di sini, Yokebed tidak memilih jodoh dia dengan handsome dia. Seperti orang sekarang ini. Dengan kekayaan dia. Dengan kelebihan dia. Tetapi yang Yokebed telah pilih sebagai ibu Musa ialah seorang suami yang seiman dengannya. Ia melihat ketulusan hati suami yang akan menjadi suaminya dan juga kemurniannya yang tulus menjadi seorang suami yang bertanggung jawab melindungi seorang istri. Itu kehebatan yang pertama yang dimiliki oleh Yokebed. Yang kedua, Yokebed hebat karena ia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dia adalah seorang ibu yang hebat. Yang ia menanggung risiko dalam melindungi Musa anaknya. Setelah dia lahirkan anak, dia lihat dia anak lelaki. Dia tahu ia akan menerima risikonya. Tetapi karena dia seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan, dan dia sudah bersedia untuk menerima apa risiko yang akan terjadi atas dirinya. Karena itu, kalau kita lihat, ia berani menanggung risiko dalam melindungi Musa. Yokebed hebat karena ia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ia berani menanggung risiko dalam melindungi Musa anaknya. Dan kalau kita lihat apa risiko terjadi kepada Musa ujungnya, dia juga sebenarnya telah lari daripada tempat istana. Di sini kita lihat Yokebed tahu apa risiko yang akan terjadi untuk memelihara seorang anak lelaki yang seharusnya harus dibunuh. Karena itulah pemerintahan raja pada waktu itu. Tetapi Yokebed telah mengambil risiko ini dan memelihara dia sampai dia dapat selamat. Sampai dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang ia tidak takut perintah raja. Dia tidak takut asal dia dapat mempertahankan nyawa anaknya. Kalau dia seorang ibu yang tidak hebat, dia tidak berani untuk mengambil risiko. Dia juga akan takut kepada pemerintahan raja. Tetapi karena dia seorang ibu yang hebat, dia tidak takut perintah raja. Asal dia dapat mempertahankan nyawa anaknya tidak dibunuh. Menjadi seorang ibu bagi Yokebed berarti satu pelayanan Allah melalui keluarga. Ayub terdapat di dalam ayat 3 dan 10. Kalau kita lihat ayat 3 sampai 10, dan dia telah melakukan semua ini untuk Musa karena dia tahu apa yang terjadi. Itu adalah pelayanan
bagi Allah melalui keluarga. Itu keistimewaan, kehebatan yang ada kepada Yokebed. Karena ia menjadi seorang ibu yang berarti membuat satu pelayanan yang berarti bagi Allah. Yang ketiga, ibu yang hebat yang ketiga, yaitu jika memiliki visi anaknya. Jika memiliki visi anaknya. Kalau kita lihat, menjadi seorang ibu yang hebat bukanlah semudah yang kita pikirkan, bukan? Bagi saya, menjadi seorang ibu yang hebat bukan satu perkara yang senang secara teori saja. Boleh saja kita cakap banyak dengan teori yang ada, pengalaman seminarkah, pengalaman apakah, banyak pergi seminar dan sebagainya. Tentang hal yang sedemikian, sebelum saya kawin dalam bujang 4 tahun dan melayani Tuhan dalam 1 tahun itu, dalam 3 tahun di sekolah Injil, memang saya berdoa untuk jodoh. Dan pada tahun yang keempat saya dalam pelayanan, saya ikut serta kepada pelayanan wanita dan konseling dan juga seminar ibu-ibu. Saya suka datang. Seminar rumah tangga, saya suka datang. Saya sempat mendengar khotbah Pendeta Awan Datuk. Pada waktu itu pergi ke pengalih waktu itu. Saya melayani di bagian Merapok dan di tempat orang-orang yang suku Tagal. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk menjadi seorang ibu yang hebat, bukan saja dengan sekadar dengan teori saja. Tetapi kita harus mengalaminya sendiri di dalam pribadi kita. Baru kita dapat rasa bagaimana menjadi seorang ibu yang hebat. Yokebed tidak pergi seminar. Yokebed tidak pergi dalam pelajaran, tidak belajar daripada ibu-ibu lain. Tetapi Yokebed, ia bermula ada pasangan yang seiman dengannya. Dalam dia mengalami pengalaman risiko yang dihadapi di tempat yang membahayakan nyawa anaknya, Yokebed mempraktekkannya dengan imannya. Itu sebabnya dia menjadi seorang ibu yang hebat. Yokebed tidak pergi seminar. Yokebed tidak diajar oleh siapa-siapa. Tetapi ia telah mengalami dalam dirinya sendiri bersama Tuhan. Itu sebabnya dia digelar menjadi ibu yang hebat. Ibu yang hebat karena dia memiliki visi untuk anaknya. Dia juga tahu visi anaknya untuk masa depan. Mengapa Yokebed boleh tahu? Karena dia ada hubungan yang baik dengan Tuhan seperti bagian kedua tadi yang intim. Dia tahu apa visi anaknya ke depan. Jadi yang karena Yokebed adalah memiliki visi yang hebat. Ia melihat visi Allah di dalam diri anaknya. Ia melihat bagaimana mungkin Yokebed boleh melihat visi Allah dalam Musa. Bukan dia ada teropong. Kalau pakai alat sekarang bukan pakai scan. Kalau kita mau tahu sakit kan, perlu kita scan. Taulah kita sakit jantung, sakit apa. Yokebed tidak ada pakai scan-scan. Tetapi visi itu ada dalam diri Yokebed sendiri. Sehingga dia tahu apa yang akan terjadi visi anaknya untuk ke depan dengan Allah. Jadi Yokebed adalah luar biasa. Itu sebab dia hebat. Karena ia berani sembunyikan anaknya 3 bulan di dalam rumahnya sendiri. Karena visi yang dilihat Yokebed di dalam anaknya ada 3 perkara. Dia sendiri melihat visi itu dalam anaknya. Bukan pakai scan. Tetapi pertolongan Tuhan atas diri Yokebed sendiri sebagai seorang ibu yang hebat. Bukan dari pandangan kawan-kawan. Bukan Yokebed ada kawan-kawan waktu itu. Dia hanya fokus memelihara anaknya. Dalam 3 bulan jangan tangisan didengar di luar. Di dalam rumah lagi itu. Bukan di hutan. Bukan di gua. Bukan di kereta. Boleh tutup kereta. Tidak ada kereta zaman itu. Tetapi Yokebed, dia lihat di dalam diri anaknya visinya ada 3 perkara. 1 adalah visi anaknya bagi Allah yang pertama. Visi anaknya yang kedua bagi bangsanya orang Israel. Visi dalam diri anak yang ketiga
adalah bagi generasi yang akan datang. Siapa generasi yang akan datang? Penerus-penerus yang seterusnya zaman muda. Orang-orang yang masih muda. Yang menjadi penerus. Dan benih-benih baru. Ia ada 3 visi. Yang ada dalam diri Musa. Yang visi yang telah dilihat oleh ibunya di dalam diri Musa. Yang ia memiliki iman pada dirinya sendiri di bawah kuasa Allah. Yokebed memiliki iman di dalam dirinya sendiri bahwa di dalam dirinya sendiri di bawah kuasa Allah. Yang ia memiliki iman bahwa Musa menjadi anak yang hebat. Dia sendiri yang percaya, saudara. Dia sendiri yang meyakinkannya, saudara, bahwa anaknya adalah yang hebat. Satu kesaksian yang singkat bagi saya. Sebelum tarik 24 bulan 4 April 2021 ini. 1 minggu dahulu daripada tarik ini. Kami sedang bersiap sedia untuk perkawinan anak sulung kami, Yemima. Saat itu saya selalu berpikir, tibalah waktunya anak saya sudah menjauhkan, mulai bertanggung jawab, dan mulai memulakan hidupnya dalam keluarga. Setiap saya drive dalam kereta sebelum sampai ke suatu tempat, saya selalu bersyukur kepada Tuhan dalam doa dalam kereta. Saya selalu berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mempercayakan saya, telah memelihara anak saya. Sehingga tibalah waktunya dekat, dia sudah mulai mau berkeluarga. Saya tahu kalau tidak Engkau Tuhan, saya tidak pasti dapat membuat anak saya sampai kepada hari perkawinan dengan sebaiknya. Saya memberi ruang kepada anak saya untuk memilih jodohnya sendiri. Untuk berkawan, untuk mengenali seorang lelaki sendiri. Saya tidak mengikut bagaimana cara bapak emak kami mengatur kami beradik. Saya ingin belajar cara yang Tuhan mau untuk masa depan anak saya. Jadi saya berkata, terima kasih Tuhan. Engkau mengajar saya menjadi seorang ibu. Bagaimana mengajar mendidik anak tahu pasangan yang sebagai jodoh dalam perkenanan-Mu Tuhan. Dalam pikiran saya selalu membayang sebelum perkawinan anak saya. Wah, tidak lama lagi tinggal 3 orang lagi anak tinggal bersama kami 2 suami. Tak tahu kemana lagi yang satu persatu. Itu selalu bersuara di hati saya. Tetapi tidak disangka pada satu masa saya dalam kereta juga itu. Saya pikir itu suara di hati itu main-main saja. Saya tidak membayangkan itu betul. Tetapi saya masih ingat perkataan itu sampai sekarang. Dia berkata demikian. 3 orang anak kamu nanti, semua mereka akan jauh-jauh. Yang pertama, yang ketiga, yang keempat. Anak kamu yang nomor 2 itu, dialah yang bersama kamu 2 suami. Dia yang akan mendampingi pelayanan kamu 2. Pas itu suara yang saya dengar. Ia menjadi yang saya ingat terus-terus di dalam pribadi saya ingat itu tidak betul. Tetapi apabila saya pertimbangkan suara itu terus-terus, saya sudah mengerti. Karena Tuhan tahu hati saya sedih sudah. Karena satu anak saya sudah mulai mendiri keluarga dan mulai hidup sendiri bersama suami dan tinggallah 3 orang anak lagi. Dan Tuhan memberi satu janji kepada saya bahwa anak saya seperti mana. Anak saya seperti mana. Jadi dia memberikan satu janji untuk saya agar saya tidak risau, agar saya tidak khawatir, agar saya yakin bahwa perjalanan anak saya dalam tangan Tuhan. Dalam urusan Tuhan. Asal kita menjadi seorang ibu yang hebat. Kita dapat tahu apa visi Tuhan kepada anak kita. Kalau kita tidak menjadi seorang ibu yang hebat, jangan harap
kita tahu apa visi Tuhan untuk anak kita. Hanya yang kita tahu, ada sebagian orang pergi menilik, itu menjadi tenung ujungnya. Ada sebagian orang pergi cari di dengan dukun, tengok dalam piring, untuk tahu masa depan anaknya. Itu salah. Itu bukan ibu yang hebat, tetapi itu adalah ibu yang bukan orang yang tidak hebat, yang sangat memalukan. Sebagai satu kesimpulannya, seorang ibu yang hebat adalah sudah pasti dijodohkan seorang suami yang seiman. Seorang ibu yang hebat adalah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ia memiliki visi bagi keluarganya. Yang keempat, ia beriman kepada Allah. Dan oleh itu, apakah kita sudah pasti bahwa kita seorang ibu yang hebat pada masa ini ataupun sebaliknya? Oleh itu, kita sendiri akan menjawab di sudut hatimu yang terdalam. Jika ya, bersyukurlah karena kita sudah mengambil langkah yang tepat dan menjadi seorang ibu yang hebat. Ibu yang hebat kita lihat di sini, dan saya ingin memberitahu satu cerita yang telah terjadi kepada satu keluarga. Saya telah melayani seorang ibu sebagai penutup daripada firman Tuhan ini. Saya melayani seorang ibu pada tahun 1997. 1997 sampai 2000. Dia adalah suku Bidayu, tetapi dia tinggal di tempat suku orang lain, berkawin dengan suku yang lain. Saya tidak perlu sebut sukunya mana. Setelah suaminya sudah pensiun daripada askar, dia telah keluar daripada Kuching ini, ikut suami dia ke tempat kampung suami dia. Dia mengharapkan bahwa suami dia adalah SIB, akan membawa dia menjadi orang Kristen yang sungguh, karena dia adalah Anglican. Tapi malang, selama 16 tahun berkeluarga dengan suami dia bukan pembawa untuk pergi ke gereja, melainkan suaminya tidak ke gereja. Suaminya bekerja, minum mabuk-mabuk, pulang daripada tempat kerja Brunei. Kalau dia jumpa istri di pintu masuk rumah di kampung, apabila istri tegur satu perkataan, dia tumbuk cermin. Sehingga cermin jendela mereka diganti dengan plywood. Karena cermin kaca sudah pecah. Setiap dia pulang dengan keadaan mabuk. Anak-anak takut seperti tikus. Mereka tidak pernah bersama. Selama 16 tahun, anak dia tingkatan 5 anak sulung waktu itu. Saat melayani di gereja itu pada tahun 1997, di pertengahan tahun itu lalu satu ketika, pada petang hari saya sedang rehat, ibu itu berdiri di pintu masuk rumah pastor. Dia dengan keadaan menangis. Dia datang dengan saya. Dia ceritakan masalah dia. Saya beri langkah dengan singkat cerita. Saya kasih tahu dengan dia, hanya satu jalan saja. Kamu datang dengan saya setiap hari Kamis. Saya akan melayani kamu. Kita dua akan ambil masa doa puasa untuk hari Kamis. Dia ikut sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tapi dia ada cabaran saat dia datang dengan saya. Anak nomor 3 dan 4 dia, mereka masih SK waktu itu, panjat macam monyet. Saat saya bercerita tentang Yesus, saat saya bawa ibu dia doa, anak dia macam monyet. Panjat jendela, panjat kursi. Anak saya masih kecil waktu itu, mereka hanya minta pergi kencing, mau menyusu, itu boleh dikawal. Tetapi yang memanjat ini memang sangat staring, sudah. Lalu, keluarga ibu ini juga selalu digelarkan dalam gereja itu, yang paling nakal anak adalah dia. Ibu ini sangat malu. Saya juga pernah bawa ibu ini pergi ke satu KKR di kampung suami saya, Punang Brayung, naik ke bukit. Saya pernah bawa dia, saya tambang dia. Kami ikut ekspres dari Limbang. Makin lama, makin perkembangannya ikut Tuhan semakin dalam. Akhirnya kami berpisah tahun 2000. Dalam tahun 2000 sudah tamat pelayanan. Tapi sebelum saya berpisah,
Dalam 4 bulan saya bersama ibu ini dalam doa puasa, suami dia sudah berubah. Yang ganas, tidak pergi gereja, yang tampar, tidak bagi duit. Ibu ini yang bekerja ambil rumput untuk dijual dan dia yang membeli susu untuk anak-anak. Tambah lagi ia tertekan dari keluarga suami dia, ipar dia, mertua dia. Tetapi puji Tuhan, dia seorang ibu yang sangat baik. Memang dia seorang yang sangat baik, lembut. Cara bicara biasa suku Bidayu yang bahasa lembut. Akhirnya ibu ini telah berjaya menang daripada masalah ini. 4 bulan selepas ini tuh biasanya suami dia jarang ikut dia pergi kedai dan sebagainya. Saya sudah paham mengapa suami tidak mau ikut dia. Lihat daripada pakaiannya pun tidak ikut rupa dan umur dia. Kalau pakaian itu orang tua punya, dia pakai juga. Karena dia tidak dapat membeli pakaian. Apa yang boleh dipakai, pakai. Asal ada susu untuk anak dia. Sehingga suami dia malu untuk bersama dengan dia. Pergi kedai pun tidak mau. Dia pergi sendiri-sendiri. Suami dia sendiri-sendiri. Pada ujungnya, pada 4 bulan, suami sudah diubah Tuhan. Dia tidak rokok lagi. Dia tidak minum. Sedikit demi sedikit, bulan demi bulan dia pergi ke gereja. Dan dia duduk paling belakang. Tetapi puji Tuhan, istrinya semakin hari semakin dalam. Karena dia telah dipelihara dan dididik. Dengan singkat cerita, setelah kami berpisah tahun 2000 dan saya tidak jumpa ibu ini lagi. Walaupun saya melayani dalam daerah itu sampai tahun 2003. Baru keluar daripada daerah itu. Tetapi saya tidak jumpa. Sekali saya jumpa dia pada tahun 2015 di hospital Kucing ini. Sekali saya jumpa dia adalah kena kanser yang kedua kali. Kanser pertama dia adalah payudara. Dia disembuh Tuhan atas doa orang percaya dan perubatannya lanjut dan dengan sokongan doa banyak. Dia sembuh 4 tahun tidak ada kanser sudah. Setelah 4 tahun itu dia diserang sekali lagi dan dia kena kanser rahim. Masa itulah saya jumpa ibu ini di hospital umum. Dengan saya telah menemani ibu ini ya semakin teruk sudah. Dan saya telah bersama dia hari Sabtu, sepanjang hari Sabtu. Dan anak dia daripada KL dan sebagainya datang. Dan kami telah buat dia perdamaian. Lalu keluarga daripada pihak suami takut tertinggal tidak berdamai dengan istri atau ibu ini. Mereka suruh sekurang-kurangnya berusaha balik ke kampung. Karena mereka mau berdamai dengan ibu ini. Mereka juga tahu bahwa ibu ini tidak akan selamat lagi. Tetapi apabila saya dengar berita daripada ibu itu, dia sudah berkata, "Pastor, anak saya terkenal nakal bukan? Kamu juga tahu anak saya sangat nakal dulu. Puji Tuhan, anak sulung saya," kata dia. Dia kerja medical. Anak nomor 2 saya, dia seorang cigu SMK. Anak nomor 3 saya paling nakal dulu. Yang macam monyet itu, panjat-panjat itu. Dia sebagai orang polis yang ada di KL. Anak saya nomor 4, dia sedang training di Serian dalam nurse. Anak saya yang kelima adalah tingkatan 1. Pada hari Ahad terakhir saya datang ke sana lagi. Saya melayani mereka, menemani semua. Dan mereka bertindak akan pulang pada hari Senin. Ada yang ikut kereta anak-anak, mereka dan suami, dia dan suami ikut kapal. 1 bulan selepas itu, saya call dia. Dia ada temu janji ke Kucing. Untuk kemo sebenarnya. Apa dia kata dengan saya? "Pastor, saya sudah bersedia untuk mati. Karena saya sudah tahu tanggung jawab yang sudah saya lakukan, pengorbanan yang sudah saya tanamkan, sudah selesai. Sekiranya pun saya mati sekarang, saya tidak takut tinggalkan suami saya sendiri sudah. Karena dia akan hidup senang. Karena anak-anaknya sudah bekerja. Tinggal hanya anak saya tingkatan 1 saja. Saya tidak mau kemo sudah pastor. Sangat sakit rasanya. Saya sedia dipanggil Tuhan." Betul. Selepas itu saya mendengar sebelum dia meninggal, dia menyanyi. Setelah itu dia meninggal dengan damai.
Itulah hidup seorang ibu yang hebat. Walaupun pada awalnya dia bukan hebat, dia mengharapkan suami dia penuntun dia, tetapi tidak menjadi. 16 tahun itu setiap pengkhotbah undangan dari gereja itu datang pendeta dari luar. Dia lari pergi ke pendeta minta tolong doa keluarganya. 16 tahun masih juga seperti itu. Tetapi saat dia bertemu dengan saya, kami dua melayani bersama satu sama lain, bersemuka, doa puasa, belajar firman Tuhan, cara hidup sebenarnya, mengubah cara gaya hidup, buat kecantikan. Akhirnya ibu itu menjadi ibu yang hebat. Dia tua daripada saya. Dianggap saya sebagai adik. Itu kenangan yang tidak akan saya lupakan. Walaupun dia nyawanya sudah tidak ada sekarang, dia tidak ada di bumi ini sekarang, tetapi namanya masih diingat. Manusia meninggal, namanya akan diingat semula. Itulah hidup kita sebagai manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan telah berbicara kepada kami. Kami percaya Ia akan menyentuh hati kami. Bagaimana kami menjadi seorang ibu yang hebat. Sekiranya selama ini banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami. Kami sibuk dengan masalah yang terjadi. Masalah rumah tangga kah? Masalah ekonomi kah? Masalah rohani kah? Masalah masa depan kah? Yang kami sibuk adalah hal-hal dunia. Saat ini Tuhan jadikan kami sebagai seorang ibu yang hebat. Yang mencari kehendak Tuhan. Jadikan kami seperti ibu Musa, Yokhebed, menjadi ibu yang hebat dalam hidupnya. Dengan banyak peranan yang sudah dia ambil, perjuangan yang sudah dia korbankan. Oleh itu Tuhan, jika sekiranya selama ini kami telah gagal, tidak menjadi gambar hidup sebagai seorang ibu yang hebat kepada anak, kepada suami, Tuhan Yesus, bangkitkan ibu-ibu pada sekarang ini. Bangkitkan ibu-ibu di mana-mana sekarang ini. Agar menjadi ibu yang hebat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu doa kami sebagai ibu pada saat ini. Agar kami tahu apa visi akan terjadi kepada anak kami ke depan. Dan satu doa kami. Agar anak kami menjadi generasi penerus. Yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan diberkati Tuhan. Dan mereka akan berkenan ke dalam pandangan-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi generasi penerus. Yang meneruskan perjalanan Injil-Mu. Dan pelayanan-Mu harus diperluaskan di hadapan ini. Untuk selamatkan jiwa-jiwa. Untuk selamatkan setiap manusia. Supaya tidak akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi keselamatan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin. Dan nyanyian yang kami nyanyikan sebentar ini daripada keluarga saya sendiri. Disokong oleh keluarga saya sendiri. Karena saya punya suara pun sudah parau. Tidak dapat keluar betul-betul. Dan saya memerlukan mereka bersama saya. Saya memuji Tuhan. Karena keluarga saya adalah pendukung pertama saya. Yang ada bersama saya. Tuhan adalah surga pertama. Keluarga adalah surga kedua saya. Dan pelayanan adalah yang ketiga bagi saya. Dan kami akan bersama-sama menyanyikan, nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan. Kepada semua suku dan bangsa. Ini doa kami. Amin. Banyak jiwa menanti
generasi ini. Selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan naik tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah membumi, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Haleluya. Dan kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Haleluya. Generasi ini, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini, selamatkan ya Tuhan, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat setiap pribadi kita. Dan mari kita berdoa, dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu, sekali lagi kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami. Dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar, agar firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami, bagi setiap orang yang melihat, mendengar, agar firman Tuhan bekerja. Biarlah firman Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan message Tuhan kepada kami pada hari ini. Tuhan, Engkau urapi dia dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan di dalam pelayanan Tuhan, agar melalui pelayanan dia Tuhan, sungguh nama Allah dimuliakan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap pribadi kami yang telah mendengar, melihat. Tuhan, Engkau berkati, damai sejahtera Allah menyertai dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami, melalui firman Tuhan yang telah kami dengar, kami diberkati bersama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini saya berdoa dengan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar, melihat daripada YouTube ataupun pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan mengurapi mereka dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan Engkau curahkan kepada mereka. Dan terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan akan menyinarimu, memberi Engkau damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberi sukacita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai kami dari awal hingga selesainya ibadah pada hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.